pagi Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lulu. Maaf ya Bu Erna, pagi ini saya mengganggu waktu Ibu. Oke Bu, tidak apa-apa. Kira-kira ada apa ya ini pagi-pagi ke sini? Ya mohon maaf ya Bu, saya mengganggu waktunya. Saya ingin mengkonfirmasi. Saya sudah memberitahu Ibu Rini sebelumnya bahwa saya mau memulai proses coaching kepada Bu Rini Bu. Oh begitu. Oke. Nah, mungkin sudah ada kesepakatan terkait pertemuan dengan Bu Rini. Waktunya mungkin? Oh iya Bu, sudah. Kebetulan kan kami sudah sepakati waktunya. Pertemuannya adalah nanti siang Bu. Oke. Nah, sudah ada kesepakatan nih tentang pertemuan. Nah, sebelumnya sudah ada percakapan belum dengan Bu Rini? Kebetulan sudah Bu, beberapa hari kemarin itu Bu Rini sempat menelpon saya dan menceritakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh beliau di kelasnya. Apalagi itu pada saat pembelajaran itu ada beberapa hal yang terjadi di kelasnya sehingga menjadikan kendala ketika pembelajaran sedang berlangsung Ibu. Berarti sudah ada percakapan awal ya Bu dengan Bu Rini? Sudah Bu, sudah. Nah, tadi kan sudah ada percakapan awal itu Bu dengan Bu Rini. Nah, tujuannya apa Bu yang ingin dicapai ketika nanti terjadi proses coaching dengan Bu Rini? Coaching itu kan artinya diskusi ya Bu. Nah, saya dan Bu Rini itu akan bersama-sama menemukan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Rini di kelasnya tadi. Oh, nah, terkait dengan masalah ini, bagaimana nih cara Bu Lulu membuat atau merumuskan tujuan yang ingin dicapai terkait masalah yang dihadapi oleh Bu Rini? Dalam hal ini saya harus memahami dulu Bu proses coaching itu seperti apa, kemudian kompetensi apa saja yang saya kuasai itu apa saja begitu, sehingga saya bisa menggali tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Rini sebagai coach dalam proses coaching kali ini. Iya betul. Kira-kira Bu Lulut ini dalam mengidentifikasi masalah, nanti kan coach itu kan mengidentifikasi masalah ya Bu ya? Iya Bu. Cara Bu Lulut mengidentifikasi masalah yang dihadapi Bu Rini itu seperti apa Bu? Cara saya dalam mengidentifikasi masalah yang nanti akan Bu Rini utarakan yaitu Bu, berarti saya akan menghadirkan diri saya sepenuhnya Bu. Saya fokus bertemu langsung ataupun saya menyempatkan waktu pada saat berkomunikasi, melakukan, tentunya saya di sana fokus menjadi pendengar yang aktif. Kemudian saya juga berempati kepada coach dia yang ini tadi Bu Rini tadi yang harus menjadi pendengar aktif sehingga saya bisa memahami apa yang sedang dirasakan oleh Bu Rini alami. Kemudian saya juga harus menyusun pertanyaan yang diajukan untuk Bu Rini Bu, pertanyaan-pertanyaan tentunya yang berbobot yang mengarahkan Bu Rini untuk dapat mencapai solusi dari permasalahannya tadi sehingga mendorong dirinya untuk meningkatkan kesadarannya dalam penyelesaian masalah sampai nanti Bu Rini bisa menyusun sebuah rencana dalam penyelesaian masalahnya tersebut. Oh begitu, oke. Kelihatannya sudah tahu ya Bu. Nah, berarti Bu Lulut nanti akan menghadirkan diri nih dari Bu Lulut sendiri secara penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali kemampuan Bu Rini ya Bu ya. Kira-kira apa yang sudah Ibu persiapkan untuk menggali potensi yang ada pada diri Bu Rini supaya nanti dalam proses coaching ini Bu Lulut memunculkan potensi yang dijadikan rencana aksi Bu Rini? Tentunya saya akan bertanya kepada Bu Rini dengan pertanyaan-pertanyaan yang bobot untuk menggali potensi yang ada pada diri Bu Rini sehingga dia atau beliau mampu mengeluarkan idenya dalam menyusun rencana aksi. Nah, rencana aksi ini harus disusun oleh Bu Rini secara mandiri
dan dengan kesadaran penuh, Bu. Dengan begitu masalah yang dihadapi bisa terselesaikan dengan lebih baik, dengan baik, Bu. Oke, jadi begitu ya Bu. Berarti Bu Rini sendirilah nanti yang akan menyusun rencana aksinya ya Bu ya. Iya Bu, betul sekali. Nah, rencana aksi ini kan harus dilakukan ya. Kira-kira bagaimana cara Ibu membuat komitmen Bu Rini itu muncul untuk rencana aksinya yang telah dibuatnya sendiri? Saya harus tetap bertanya pada diri ini Bu, bagaimana agar rencana aksi yang sudah disusun tadi dapat terlaksana dengan baik. Lah tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang berbobot yang mengarahkan Bu Rini tadi, agar Bu Rini itu mampu berkomitmen atau bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi yang telah disusun tadi dengan baik agar tujuan dapat terlaksana dengan baik. Nah, dari awal tadi saya sudah menanyakan banyak hal kepada Bu Lulut ya, dari masalahnya mengapa ke sini, terus tujuan, kemudian komitmen juga, tujuan yang akan dicapai tadi apa, komitmen yang akan di coach sama Bu Lulut tadi apa. Nah, saya rasa Bu Lulut ini sudah siap melaksanakan coaching ya Bu ya. Siap Bu. Oke, berarti nanti siang ya Bu ya. Iya Bu. Nanti jangan lupa ya hubungi saya lagi, barangkali nanti saya sedang makan, nah enggak tahu atau lupa, nanti jangan lupa dihubungi ya. Iya Bu, pasti itu. Oke, semangat ya Bu Lulu. Iya Bu, terima Oke. kasih. Selamat siang Bu Rini, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu Lulu. Alhamdulillah kalau badan sehat. Tapi pikiran saya ini kali ini kok sekali karena permasalahan. Ada permasalahan ya Bu, kira-kira ada yang saya bantu ini tumben kok siang-siang kemarin kok menghubungi saya dan meminta siang ini untuk bertemu. Betul itu kemarin itu kan saya melaksanakan pembelajaran ya Bu. Ya, di tengah-tengah pembelajaran itu ada beberapa anak saya yang kurang fokus dalam pembelajaran. Mereka itu malah cenderung asik bermain, bahkan mereka ada yang bercanda Bu. Sudah saya ingatkan Bu, tapi ketika diingatkan dia mendengarkan, tapi nanti setelah beberapa saat kemudian mereka ramai lagi. Jadi permasalahannya itu tadi yang anaknya tidak bisa diam atau tidak bisa disiplin ya Bu. Fokus Iya, itu. tidak bisa fokus dalam belajar. Kira-kira apakah kita kali ini akan melakukan coaching ya Bu terkait masalah yang Ibu alami? Iya Bu, harusnya seperti itu karena saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Iya, kita akan melakukan coaching tentang masalah bersama-sama lagi ya Bu. Kira-kira tujuan apa yang akan kita capai dalam coaching kita kali ini? Saya memiliki tujuan agar nanti saya menemukan solusi bagaimana anak itu tetap fokus dalam belajaran. Jadi mereka itu merasa senang dalam belajaran sehingga tidak mengganggu temannya, tidak ramai sendiri di situ. Tadi Ibu sudah menyampaikan jika tujuannya yang ingin dicapai tadi ingin anak yang fokus, tidak mengganggu temannya dan pembelajarannya menjadi bermakna dan menyenangkan seperti itu. Bisa diceritakan permasalahan detailnya tadi seperti apa? Begini, kemungkinan ini mungkin salah saya ya Bu ya. Ketika pembelajaran itu saya kurang hanya menggunakan metode ceramah saja Bu. Mungkin membuat mereka itu bosan dan tidak menyukai pembelajaran yang saya lakukan. Selain itu saya juga kurang menggunakan strategi yang bagus Bu, sehingga beberapa anak itu cenderung mengabaikan pembelajaran saya. Kira-kira dari permasalahan itu tadi ada tidak ya langkah yang sudah Ibu terapkan untuk mengatasi permasalahan yang anaknya kurang fokus tadi? Saya sudah beberapa kali mencoba dengan menerapkan beberapa strategi. Salah satunya adalah bermain peran dan menggunakan beberapa metode pembelajaran. Kira-kira jika dimulai dari rentang 1 sampai 10 dalam permasalahan yang Ibu hadapi saat ini, Ibu Rini itu ada
di posisi nomor berapa dan ingin mencapai pada posisi nomor berapa? Ya, kalau saya lihat dari sudut pandang saya ya, saya saat ini berada di posisi 6 dan saya berharap nanti saya menaikkan kualitas saya lagi menjadi angka 9. Karena saat ini ketika saya melakukan pembelajaran itu masih ada beberapa anak yang kurang fokus, kurang perhatikan apa yang saya laksanakan di kelas Bu. Nah, saya menginginkan nanti ketika sudah pembelajaran dan menerapkan beberapa metode tadi, beberapa strategi pembelajaran, nanti murid-murid itu semuanya bisa fokus dan pembelajaran tetap berjalan dengan baik, hasilnya belajar mereka juga meningkat. Luar biasa sekali Bu. Tadi Bu ini sudah ingin mencapai nilai 9 dengan pembelajaran yang menyenangkan tadi dengan strategi belajar tadi Bu. Dari pernyataan berikut pastinya ada kekuatan apa yang ada pada diri Bu Rini yang menjadikan Bu Rini bisa mencapai raih nilai yang 9 tadi. Iya, saya yakin Bu, saya akan berusaha mencari video-video pembelajaran dari YouTube, mencari informasi dari buku lainnya, dengan menerapkan strategi seperti memutarkan video kan, karena anak itu cenderung, saya merasakan anak itu cenderung menyukai sesuatu yang baru seperti video itu kan, nanti anak akan lebih fokus terhadap pembelajaran. Jadi mereka memperhatikan apa yang disajikan dalam video tersebut itu salah satunya. Dan saya akan berusaha untuk menerapkan media pembelajaran seperti gambar, seperti apa ya, seperti poster-poster itu nanti bisa mungkin saya terapkan dulu agar anak-anak itu lebih fokus lagi ke pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran tadi yang tentunya tadi kan Bu Rini sudah rencana akhirnya ingin membuat media-media pembelajaran, kemudian memutarkan video, mengajak anak bermain peran tadi seperti itu ya Bu, Iya, luar iya, biasa betul. sekali. Kemudian ada hambatan yang dihadapi tidak Dalam ini kegiatan ini ya Bu. Saya kira hambatan pastinya ada Bu, tapi insya Allah semuanya akan teratasi dengan baik, karena saya yakin anak-anak itu ketika dalam pembelajaran ada sesuatu yang menarik ya Bu, pastilah mereka menyukai. Ya mungkin ada 1-2 orang anak yang mungkin mereka itu nggak senang di video juga bisa, cuman nanti rata-rata kalau anak itu kan biasanya di rumah itu kan suka bermain gadget tuh Bu, bermain HP, kemungkinan anak juga akan cenderung, oh iya aku tak lihat video itu, seperti itu. Itu mungkin kelemahannya ya, anak-anak nanti ada yang tidak suka begitu, cuman saya berusaha untuk bagaimana memberikan video pembelajaran yang menarik untuk mereka. Oke, intinya nanti disesuaikan dengan kebutuhan anak ya Bu. Kemudian strategi apa Bu yang Ibu lakukan itu untuk mencapai tujuan tadi, strateginya bagaimana? Iya, seperti tadi yang saya utarakan tadi ya Bu, saya menggunakan beberapa media, beberapa metode pembelajaran yang mungkin menarik untuk siswa saya, murid-murid saya yang tidak fokus tadi. Dengan bermain peran, anak-anak kan otomatis mereka akan apa ya, berakting, anggap saja ya anak-anak seperti artis bisa seperti itu. Mereka cenderung nanti, oh iya ya aku seperti artis, nanti tak berakting sebaik mungkin. Otomatis mereka memiliki ide-ide kreatif untuk apa ya, untuk lebih fokus lagi dalam belajar. Oh iya Bu, ide yang sangat luar biasa, tepat sekali Bu Rini. Saya setuju sekali dengan ide Bu Rini yang tadi menampilkan media pembelajaran yang bervariasi, yang sesuai dengan kebutuhan anak, mengajak bermain peran, tentunya yang mengemas pembelajaran menjadi lebih menyenangkan murid. Apakah Ibu sudah merasa lega sekarang Bu, perasaannya? Ya, alhamdulillah ya Bu, setelah saya sharing dengan Bu Lulut, ya saya sekarang lebih apa ya, pikiran saya lebih terbuka lagi dan nanti akan menerapkan ide-ide yang sudah saya utarakan kepada Bu Lulut. Satu hari episode atau beberapa hari ke depan, insya Allah saya akan menerapkannya dengan baik. Semoga saja cepat berjalan dengan baik. Sekarang hati saya lega Bu. Syukurlah kalau Ibu sudah merasa lega. Lalu kalau Bu Rini tadi sudah merasa lega, kembali tadi yang direncanakan Ibu tadi ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga tadi anak bisa kembali fokus pada pembelajaran. Komitmen apa, tanggung jawab apa yang Bu Rini akan lakukan untuk menjalankan rencana aksi tersebut?
tentunya saya itu berkolaborasi dengan teman-teman sekolah saya. Selain itu saya juga nanti berkonsultasi kepada kepala sekolah saya bahwa saya akan menerapkan kegiatan tersebut Bu. Dan nantinya satu hari berikutnya atau besok atau beberapa hari selanjutnya saya akan menerapkan aksi nyata tersebut. Insya Allah semoga berhasil ya Bu ya. Saya doakan semoga berhasil. Berarti itu sebagai tindak lanjutnya ya Bu. Ini tadi ingin menjalankannya besok itu akan menerapkan kegiatan yang seperti itu. Oke, dari kegiatan yang kita lakukan ini dapat kita simpulkan ya Bu, untuk mengajak anak untuk fokus pada pembelajaran bisa kita menampilkan media pembelajaran yang sesuai dengan kesukaan anak dulu ya. Kemudian membuat pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi, bisa tadi mengajak anak untuk bermain peran atau sebagai aktor. Nah, oke. Dari kegiatan tersebut Bu Rini sudah luar biasa sekali. Semoga kegiatan coaching yang kita lakukan pada siang hari ini itu kita lakukan tindak lanjut untuk coaching berikutnya, itu semoga ada perubahan yang lebih baik lagi Bu. Tujuan kita coaching pada hari ini untuk menangani permasalahan anak yang kurang fokus dalam belajar sudah teratasi ya Bu. Insya Allah dengan nanti saya menerapkan ini permasalahan saya dapat terselesaikan dengan baik. Iya, saya tunggu untuk coaching selanjutnya sudah tidak ada masalah seperti ini lagi ya Bu. Kalau begitu kita akhiri kegiatan coaching kita pada siang hari ini karena kita sudah harus bekerja lagi. Terima kasih atas waktunya Bu Rini. Saya juga berterima kasih Bu atas waktunya sudah sharing terhadap saya bersharing terhadap Bu Lulut, membuat saya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Semoga kegiatan coaching kita pada siang hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, tentunya ke arah yang lebih baik. Amin. Oke, dari sekarang umpan balik ya Bu. Hari ini bagaimana perasaan Bu Rini selama menjadi coach tadi Bu? Ya, perasaan saya apa ya, senang Bu. Saya dapat mengungkapkan dalam hati saya, dapat mengeluarkan permasalahan yang ada di otak saya dapat sharing dengan Bu Lulut, dan Bu Lulut sudah mengarahkan saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih. Umpan balik untuk saya Bu, feedback dari Bu Rini untuk saya bagaimana? Terima kasih Bu Lulut sudah menjadi pendengar yang baik, fokus terhadap apa yang saya ceritakan, dan saya sangat menghargai apa yang menjadi ide saya. Terima kasih sekali. Saya lega. Terima kasih, sama-sama. Semoga kita bisa melakukan coaching lagi pada kesempatan waktu ya Bu. Burin maaf itu perasaan Burin tadi Nggak kan apa-apa. dengan Burin masalahnya. Maaf sekali Bu. Tidak apa-apa. Apa kabar ini? Tadi sudah melakukan coaching. Alhamdulillah Bu, luar biasa tadi kegiatan coachingnya Bu. Ramai ya Bu? Ramai. Semangat juga ya. Iya. Saya tadi mengamati juga begitu. Nah, saya di sini akan sedikit menyampaikan apa yang sudah saya amati tadi. Tadi kan sudah melihat Bu Lulut melaksanakan coaching terhadap Bu Rini ya. Iya. Bu Lulut sudah menyampaikan semua yang ada sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan tadi dan bisa menggali potensi dari diri Bu Rini. Bu Rini sendiri juga sudah menyampaikan pengalaman dalam pembelajarannya tadi, masalahnya tadi, dan Bu Lulut juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Rini tadi bisa menyampaikan sendiri solusi atas permasalahan yang dia hadapi sendiri ya Bu ya. Berarti kalau dilihat indikator ketercapaiannya dalam pengembangan tadi yang diinginkan itu seperti apa sebenarnya?
Alhamdulillah Bu, tadi saya itu sudah melaksanakan proses coaching dengan Bu Rini yang sangat luar biasa sekali Bu. Banyak sekali pengalaman yang saya alami, pengalaman yang menurut saya sangat luar biasa Bu. Memang untuk menggali permasalahan seseorang itu harus dengan keadaan yang fokus dia, harus dengan kehadiran penuh, kemudian juga coach harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh coach. Coach juga harus menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang tentunya yang dapat mengarahkan coach untuk bisa menemukan permasalahan, solusi dari permasalahan yang dihadapi sendiri, sehingga tadi sudah alhamdulillah sudah terlaksana Bu, dan tadi Bu Rini juga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Tentu dengan dorongan itu sebagai indikator keberhasilannya adalah bahwa nanti setelah proses coaching ini selesai tadi dapat membawa Bu Rini bisa menjalankan rencana aksinya dalam menyelesaikan permasalahan yang tadi anaknya yang tidak fokus dalam pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik, sehingga Bu Rini nantinya kedepannya bisa menghadirkan anak-anak yang luar biasa yang dengan pembelajaran yang menyenangkan dan luar biasa juga tentunya. Tadi saya juga banyak mencatat nih Bu, terkait apa yang sudah Bu Lulut lakukan terhadap Bu Rini. Di sini saya mencatat bahwa Ibu itu sebagai coach sudah sangat baik. Ibu sudah menggali tujuan apa yang ingin dicapai, terus Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga dari pertanyaan tersebut Bu Lulut sebagai coach bisa menggali potensi dari coach yaitu Bu Rini, sehingga Bu Rini sendiri pun juga sudah bisa memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang beliau hadapi sendiri ya. Nah, tadi juga saya melihat Bu Rini juga tadi mengutarakan potensi yang ada dalam dirinya ya. Potensi dalam diri Bu Rini itu tadi dengan bantuan Bu Lulut bisa dikembangkan menjadi rencana aksi yang nantinya rencana aksi itu akan dibuat sendiri oleh Bu Rini ya. Sebenarnya itu dapat tujuan dari masalah yang dihadapi Bu Rini sendiri ya Bu ya. Tadi saya juga melihat Ibu telah merangsang dengan menanyakan komitmen juga kepada Bu Rini, sehingga Bu Rini pun juga bisa berkomitmen apa ya nanti yang akan saya laksanakan untuk murid-murid saya. Tadi kan seperti itu ya Bu ya. Saya juga lihat Ibu telah melaksanakan coaching ini menjadi coaching yang hidup, karena ada komunikasi antara Ibu Lulut dan Ibu Rini, jadi tidak mati hanya pertanyaan saja dijawab, tetapi Bu Rini juga sudah menanggapi pertanyaan-pertanyaan Ibu yang disampaikan oleh Bu Lulut. Nah, dari sini nih tindak lanjut apa nih yang akan dilakukan oleh Bu Lulut? Untuk tindak lanjut saya, ternyata setelah saya melaksanakan coaching dengan Bu Rini, saya berusaha untuk memperbaiki diri saya lagi dengan belajar lagi untuk menjadi coaching yang baik, tentunya lebih mempelajari lebih lanjut lagi mengenai alur delta itu, supaya nanti pada saat saya menjadi coach lagi saya bisa menjadi memberikan yang terbaik untuk coaching. Bu Lulut ini terlihat semangat sekali. Iya pasti. Nah, semoga nanti ketika Bu Lulut melaksanakan coach berikutnya menjadi coach, melaksanakan coaching, entah itu sama rekan kerjanya juga atau mungkin dengan siapapun lah Bu, nanti tetap bersemangat, tetap memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu ya Bu. Iya. Semangat Bu. Terima kasih sudah menjadi coachnya Bu Rini juga dan bisa menyelesaikan solusi juga. Iya. Terima kasih waktunya ya Bu. Terima kasih juga.